tahun 2022 ini adalah tahun di mana orang banyak optimisme yang akan muncul. Terkadang orang lupa di dalam optimisme itu ada bahaya-bahaya di dalamnya. Selamat datang teman-teman Insight Leaders. Kita masuk ke seri pembelajaran kita yang ketiga nih. Setelah yang pertama tentang inovasi, yang kedua kita membahas budaya, yang ketiga ini kita namakan Gawe 4.1. Di mana mungkin yang tahu bahasa Jawa, yang bisa bahasa Jawa, Gawe itu adalah bekerja. Ide daripada Gawe 4.1 ini kita dapatkan sewaktu awal daripada pandemi. Di saat kita mendadak harus kerja dari rumah nih. Di saat saya masih ingat di awal-awalnya itu kan dengan Zoom pertama kali ngomong di depan komputer, kemudian nggak kelihatan orangnya juga, belajar bekerja dengan jarak jauh, semuanya tidak ketemu di situasi yang juga tidak mudah di tahun-tahun itu. Tapi di saat itu juga mengingatkan saya tentang diskusi tentang future of work. Yang namanya future of work itu kan kita bisa bebas ya kerja di rumah. Kerja di kantor, kerja pakai Zoom, kerja di kafe. Jadi waktu itu fleksibel, tempat itu fleksibel, tempat orang yang akan kita ajak kerjasama itu jadi lebih bervariasi di dalamnya. Dan semuanya ini dimungkinkan dengan teknologi. Itu yang biasa disebut dengan future of work. Jadi yang kita amatin 2020 kita melihat seakan-akan future of work itu datang lebih cepat. Nah, kita menamakan dengan nama Gawe 4.1 karena kita mau menekankan bahwa yang namanya future of work di Indonesia itu agak berbeda loh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Tantangan kita bekerja di rumah, WFH kita, dengan WFH yang saya tahu sewaktu saya di Jerman, yang saya tahu sewaktu saya di China, itu tantangan kita agak berbeda sebagai orang Indonesia. Yang paling simpel deh, di Indonesia, orang-orang yang mampu pun nggak banyak yang di rumahnya itu punya home office, yang paling gampang. Di rumah mungkin punya home cinema, tapi bukan home office. Sedangkan sewaktu saya di Jerman, itu rata-rata orang kebanyakan punya home office. Mereka punya kebiasaan kadang-kadang mau kerja di rumah. Yang berarti kan tantangan di Indonesia agak beda ya. Yang berikutnya, kalau kerja di rumah, kalau di Indonesia itu kan guyup ya. Kemudian juga jam karet. Tidak ada kayak pembatas terhadap ini loh, ruang lingkup pribadi, ini ada ruang lingkup bersama. Berarti kalau kita di rumah, itu kan kemungkinan kayak suami, istri, anak, kakek, nenek, paman, semuanya itu nimbrung ke dalam proses kerja kita, itu kan besar ya. Berarti kita punya suatu tantangan yang berbeda karena faktor budaya dengan tempat lain. Karena itu kita menamakan sebagai Gawe 4.1. Secara umum, kalau kita melihat tahun 2021, itu tahun yang menarik. Ada up, ada down di dalamnya. Kita tahu second wave, itu tidak mudah lah. Kita tahu proses 2 tahun ya, hybrid, work from home. Buat banyak orang itu kan kangen office lah, jenuh dengan Zoom, jenuh dengan M-Teams, jenuh dengan semua yang berbau teknologi nih. Pelan-pelan juga gitu di sininya, tahun 2021. Yang mana 2021 itu tapi juga beberapa hal positif sekali loh untuk Indonesia. Kita tahu GoTo, Gojek dengan Tokopedia bersatu, itu kan membuat kita bangga ya, ikonnya Indonesia. Di saat-saat sulit, ternyata ada teman kita nih yang bisa menunjukkan kita mampu loh bermain di kancah dunia. Di sananya, itu kan menginspirasi anak-anak muda. Kemudian kita juga tahu 200 juta vaksin pemerintah kita. Itu luar biasa, nomor 4 dunia. Kita juga tahu bahwa di tahun ini kita mendapatkan presidensial daripada G20. Itu kehormatan. Pertama kali ada negara berkembang diberikan kesempatan untuk memimpin negara-negara besar di sananya. All time high daripada IHSG bulan Desember yang lalu. Wah, itu menunjukkan kan optimisme yang luar biasa ya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi kita ada up, ada down. Pertanyaannya, tahun 2020-2021, seberapa banyak sih kita belajar?
seberapa banyak kita berubah dan beradaptasi. Karena tadi kalau argumentasi daripada Gawi 4.1, itu kan kita bilang cara kerja masa depan itu datang duluan loh. Dan kita dipaksa dengan itu. Yang mana kita ngelihat kan banyak orang bicara bahwa digital transformation itu di-facilitate atau di-accelerate dengan C-nya itu adalah COVID kan. Yang membuat ujung-ujungnya kita merasa feel at home lah dengan suatu cara kerja yang baru. Ini pertanyaannya kan dengan Gawi ini. Sebenarnya, bagaimanakah efek dari menerapkan Gawe 4.1 di dalam kehidupan kita? Sebenarnya, kalau kita bisa mempercepat proses datangnya cara kerja masa depan, itu ujung-ujungnya seharusnya meningkatkan produktivitas. Karena paling gampang deh, meningkatkan produktivitas dengan kita meeting secara Zoom ya, itu kadang-kadang bisa jauh lebih cepat daripada kalau kita meeting face to face di dalamnya. Dengan kita bekerja sendiri di rumah, produktivitasnya yang paling gampang kalau di Jakarta, kita kan menghemat travel time ya. Banyak orang kan ke kantor butuh waktu 1-2 jam. Berarti pulang pergi itu 2-4 jam loh. Itu kalau dihemat seminggu misalnya sekarang tidak perlu 5 kali ke kantor tapi hanya 2 atau 3 kali, itu penghematannya kan luar biasa juga. Selain itu ada tambahan lagi kalau kita bicara tentang future of work, hybrid work, Gawi 4.1, itu kita bicara tentang engagement, menaikkan engagement nih. Terutama untuk mereka-mereka yang bisa mengatur work-life balance-nya dia. Lebih sering ketemu sama keluarga, lebih bisa mengatur antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kantor, engagement, work-life balance, gaya lifestyle yang baru. Termasuk juga di dalamnya managing risiko nih. Karena kalau kita ngelihat ya, kita belajar dari waktu September 11, terorisme, setelah September 11 itu kan sampai dengan berapa tahun ya, 10 tahun mungkin. Terkadang-kadang kan masih akan ada beberapa kejadian-kejadian yang muncul, yang membuat cara kita traveling segala macam itu kan berubah ya. Yang berarti di sini kan setelah selesai, yang sekarang kita bicara Omicron ya, nanti kalau setelah selesai ini, itu kan juga masih akan ada letupan-letupan kecil yang kemungkinan akan tetap terjadi. Nah ini berarti kan kita bisa nggak mengakomodasikan dengan suatu cara kerja yang berbeda di sininya. Termasuk nanti yang terakhir juga inovasi-inovasi yang mungkin muncul nih karena suatu bentuk cara kerja yang berbeda. Lalu, bagaimana tantangan dalam cara kerja masa depan? Tantangan daripada cara kerja masa depan, flexible working pattern, kita bicara tentang 4 komponen di dalamnya. Kita bicara tentang time management di sini. Ya. Jadi kita bicara tentang time management sebagai faktor utamanya. Karena kalau kita mau namanya flexible working time, kan Gawe itu kita bicara tentang flexible working pattern ya. Itu yang namanya cara kerja masa depan. Bagaimana kita mengatur waktu. Dan kita tahu Indonesia ada istilah jam karet ya. Disiplin waktu bukan kekuatan kita. Selama masa pandemik 2020-2021, seberapa banyak sih kita belajar, kita berubah tentang caranya kita mengatur waktu di sininya. Flexible working pattern juga bicara tentang space utilization nih. Bekerja di rumah itu banyak godaannya, ya. Bekerja di beberapa tempat bisa nggak kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja di kantor, malah mungkin banyak orang juga kerja di kafe. Apa artinya itu? Komponen ketiga, ini komponen kedua. Komponen ketiga kita bicara tentang kerjasama nih. Dengan adanya work from home ini, itu kemungkinan kita dengan adanya work from home, dengan adanya cara kerja hybrid, dengan adanya kita bisa bermain Zoom, kita mengkomunikasikan dengan YouTube, itu opportunity untuk bekerja samanya itu jauh lebih besar loh. Tapi caranya bekerja sama, caranya berkomunikasi itu juga akan berbeda. Yang ujung-ujungnya enabler-nya adalah teknologi adoption nih. Pemakaian teknologi di dalam cara kerja kita. Itu key. Ini yang seharusnya selama 2 tahun, 2020-2021, kita belajar, kita berubah.
Memang benar bahwa tahun 2021 telah membentuk kita untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, memasuki 2022, bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia menyikapinya? Memasuki tahun 2022, ini menarik. Kita ngelihat fenomena di akhir 2021, di mana seakan-akan orang balas dendam ya. Teman-teman saya di perhotelan itu sampai kaget-kaget mereka kan. Hotel di mana-mana penuh nih. Dan mereka di perhotelan, mereka yang udah sempat hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun mengalami masa-masa sulit. Wah, mendadak mereka perlu cepat-cepat latihan lagi nih dengan ininya. Kita ngelihat juga di mall-mall, di restoran-restoran, penuh semuanya di sini. Ada fenomena semacam balas dendam nih. 2 tahun dikurung, sekarang keluar gitu ya di situnya. Hal yang sama, beberapa survei bilang optimisme yang tinggi nih dari para pebisnis di Indonesia. Ya kita tahu kan IHSG Desember kan tinggi sekali. Nah di sini terkadang mengingatkan saya ya, kalau kita ngelihat kenyataannya kan sebenarnya 2020-2021 itu keadaan kan tidak benar-benar semuanya membaik ya dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Memang kita masuk di tahun 2022 dibandingkan 2021 dan 2022 seharusnya kita lebih bagus. Wah, jadi semakin optimis kalau 2022 Indonesia akan semakin baik. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menanggapi optimisme ini? Tapi fenomena yang terlalu optimis ini yang terkadang mengingatkan saya dengan bukunya Jim Collins, Great by Choice, yang dia bilang perusahaan-perusahaan yang sukses, resepnya dia ini bisa 10 times, 10 kali lebih hebat daripada perusahaan yang lainnya. Itu yang salah satunya dia ada bicara tentang 3 faktor ya. Tapi salah satu faktor yang saya mau bicara di sini yang dibilang produktif paranoia. Yang kurang lebih isinya kira-kira di dalam perusahaan-perusahaan yang sukses itu selalu aware di dalam puncak optimismenya dia. Kadang-kadang itu ada bahaya yang kita nggak lihat loh. Yang kita mesti sadar. Yang kita perlu was-was juga nih di dalam proses ini. Nah, mengingatkan ini kadang-kadang saya ingat lagi. Sewaktu 2021, semua orang bicara tentang krisis. Dan banyak orang kemudian kalau krisis memakai istilahnya Cina ya, Weiqi. Yang berarti kan krisis itu adalah risk dan opportunity di dalamnya, di dalam Weiqi. Kemudian kalau Weiqi sendiri kan penjelasan yang paling detail, itu mestinya bukan hanya dari bahasa. Kita ngelihat dari I Ching. I Ching itu kan wisdomnya Cina ya, 4.000 tahun sejarahnya. I Ching heksagram nomor 64, itu kan bicara tentang krisis. Nah sekarang situasi eufori ini, kesan balas dendam, agak sedikit kayak optimisme di dalamnya, itu mengingatkan saya kepada I Ching heksagram 63, Cici. Yang dia bicara, atau Chinese wisdom bicara, di saat kita merasa semuanya ini bagus, itu terkadang ada bahaya loh di dalamnya. Suatu kesempurnaan itu menunjukkan suatu tanda-tanda yang namanya sempurna akan menjadi tidak sempurna. Gitu. Di sini. Biasanya kalau semua orang bicara, ini akan terjadi krisis, itu kadang-kadang malah krisisnya tidak terjadi. Tapi kalau semua orang udah bicara bahwa, wah ini semuanya pasti akan hebat, itu malah bahayanya lebih kelihatan ya. Dan sekarang, bentar lagi kan kita tahun baru Imlek ya, Kongsi Fat Chai, selamat tahun baru nih, Sin Yang Kuai Le, untuk teman-teman semuanya yang merayakan. Tahun baru 2022, ini kan mungkin banyak yang tahu ya, Chinese horoscope semua bicara tentang macan air, water tiger di sininya. Yang mungkin yang pernah belajar tentang advanced astrology, Pak Azi, kalau kita bicara tentang water tiger, Ren Yin, itu kan kita bicara tentang biasanya digambarkan sebagai hutan forest ya, hutan Amazon. Yang mana hutan Amazon itu adalah suatu hutan yang di luaran itu terlihat indah. Hijau, ada airnya, terlihat indah. Tapi masuk ke hutannya, pergi ke airnya, itu kan bahayanya kita nggak tahu ya, ada macan, ada binatang apalah di dalamnya. Itu kan orang tidak tahu ya. Yang berarti ada satu versi yang mencoba menjelaskan juga, tahun 2022 ini adalah tahun di mana orang banyak optimisme yang akan muncul. Terkadang orang lupa di dalam optimisme itu ada bahaya-bahaya di dalamnya. Wah, sangat menarik ya penjelasan Bapak tadi.
Akhirnya, apa saja pesan Bapak untuk teman-teman Insight? Dengan konsep Gawi 4.1, dengan cara kerja yang lebih optimal, dengan cara kerja yang lebih adapt dan embrace terhadap masa depan, pemanfaatan teknologi, memanfaatkan apa yang kita udah belajar selama tahun 2020 dan 2021, supaya nggak rugi lah, kita udah dipaksa mengerjakan sesuatu, jangan dibuang. Ini mungkin kita bisa embrace, kita bisa menghadapi tahun 2022 dengan lebih bagus, dengan lebih produktif, dan dengan lebih impactful.